Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas suatu rumus ya atau teorema yang biasa disebut dengan teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras ini biasa digunakan pada sebuah segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Ya, jadi tidak bisa digunakan pada segitiga yang lain, tapi digunakan pada segitiga siku-siku. Nah, apa fungsinya? Jadi begini. Pada sebuah segitiga yang memiliki sudut siku-siku, terdapat sisi alas, sisi tinggi, dan sisi miring. Nah, teorema Pitagoras ini menjadi suatu ketetapan di mana jika alasnya sekian, kemudian tingginya sekian, maka diketahui sisi miringnya. Ya, jadi ini digunakan untuk menghitung sisi miring, tapi juga bisa digunakan untuk menghitung jarak alasnya dan tingginya. Langsung aja kita lihat rumusnya di sini. Jika kita ingin mencari sisi panjang sisi C ya atau sisi miring ini, maka rumus yang digunakan adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Artinya kita buat dulu A kuadrat berapa jumlahnya, kemudian kita tambahkan dengan B kuadrat, udah dapat jumlahnya, kemudian kita jumlahkan, nanti baru kita akar pangkat 2. Nah, kemudian kalau kita mencari sisi alasnya atau A, maka A sama dengan akar pangkat 2 dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini artinya nilai C kita kuadratkan dulu, nanti dikurang dengan nilai B yang kita kuadratkan. Setelah kita kurang, hasilnya kita akarkan. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita mencari B ini tingginya, maka B sama dengan akar pangkat 2 dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, seperti tadi, kita cari dulu C, kemudian dikuadratkan, nanti dikurang nilai A yang dikuadratkan. Setelah dikurangkan, dapat hasilnya itu yang kita akar pangkat 2. Oke, ya. Perlu diingat di sini, ini hanya berlaku pada segitiga yang siku-siku. Nah, C itu sisi miring, sedangkan A dan B ini adalah sisi selain sisi miring. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, biasanya sisi A ini lebih pendek dari sisi B ya. Jadi di soal-soal atau di teori-teori rumusnya, panjang sisi A ini lebih pendek dari sisi B. Oke, ini rumus-rumus yang digunakan pada Pitagoras. Sekarang kita lihat gimana sih cara penghitungannya. Di sini sudah ada contoh soalnya. Nah, kita lihat di segitiga yang paling atas. Ini dia segitiga siku-siku. Ya. Kemudian ada nilai A 3 cm, nilai B 4 cm, dan ditanyakan nilai C atau sisi miringnya berapa cm. Maka seperti tadi, kita gunakan rumusnya ya. Ini kan sisi miring C. Maka C sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini nilai A-nya adalah 3, maka 3 kuadrat. Ditambah B kuadrat, B-nya adalah 4, maka 4 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9, kemudian 4 kuadrat adalah 16. Maka C sama dengan akar dari 9 tambah 16. Nah, kita tambahkan dulu 9 tambah 16 sama dengan 25. Baru kita akar pangkat 25. Nah, akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Jangan lupa satuannya cm. Oke, cukup gampang ya. Kita tinggal memahami yang mana A, yang mana B, yang mana C. Kemudian kita masukkan nilainya, kemudian kita akarkan. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang kedua. 10 cm. Berarti ini sisi miring ya, karena dia miring. Kemudian sisi B sama dengan 8 cm. Dari mana kita tahu ini sisi B? Karena tadi biasanya sisi A lebih pendek daripada sisi B. Makanya kita menduga kalau dia adalah sisi A yang ditanyakan, yaitu berapa cm. Maka sesuai rumus tadi, A sama dengan akar pangkat 2 dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Kita masukkan nilai C yaitu 10 cm. Berarti 10 kuadrat. Dikurang B kuadrat, B itu 8 cm, maka 8 kuadrat. Maka A sama dengan
Akar pangkat 2 dari 10 kuadrat tadi 100 dikurang 8 kuadrat itu 64. Berarti 100 dikurang 64. Maka dapat 36. Kemudian kita akar pangkat 2 36 ini. Maka kita dapatkan nilai A adalah 6 cm. Berikutnya di segitiga yang terakhir, sisi miringnya C 17 cm, kemudian A-nya 8 cm ya, karena kelihatan dia lebih pendek, berarti ini yang dimaksud adalah B. Ditanya B berapa cm. Kita masukkan rumusnya. B sama dengan akar pangkat 2 dari C kuadrat dikurang A kuadrat. C kuadrat itu adalah 17, maka 17 pangkat 2 dikurang A kuadrat. A-nya 8, berarti A kuadrat 8 pangkat 2. Nah, 17 pangkat 2 ini sama dengan 289 dikurang 8 pangkat 2 itu 64. Kita kurangi 289 dikurang 64. Jawabannya adalah 225. Maka B akar dari 225 yaitu 15. Jangan lupa satuannya cm. Oke, itu cara menghitung segitiga menggunakan teorema Pitagoras, menggunakan rumus-rumus yang ada. Nah, di kesempatan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung Pitagoras, mungkin tanpa rumus ya, tapi nanti kita lihat seperti apa cara mudahnya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.